Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai. Untuk di segmen kedua ini temanya sangat menarik. Saya sendiri sebenarnya kalau kita bicara atau kita kemudian membuka cerita sirah nabawiyah dari baginda Rasulullah SAW ini kan luar biasa ya. Banyak teladan, banyak kisah-kisah yang menyentuh. Salah satunya yang buat saya juga sangat tertarik adalah bagaimana kemudian kisah beliau, baginda Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Yang saya tahu, istri baginda yang lain adalah Aisyah itu luar biasa. Ada cemburunya tuh kalau dengan Siti Khadijah itu luar biasa. Tapi kan memang yang sejauh yang saya tahu baginda Rasulullah itu secinta itu dengan Siti Khadijah. Bisa digambarkan mungkin secara singkat dengan waktu yang terbatas Pak Kiai. Seperti apa sih bagaimana kisah rumah tangganya dari baginda Rasulullah dengan Siti Khadijah? Untuk menjawab ini kita harus ingat. Rasulullah itu adalah sosok yang sempurna. Yang semua yang kita lihat dari Nabi, yang kita dengar dari Nabi itu bisa memuaskan akal dan menenteramkan hati. Saya mungkin bisa menenteramkan akal, tapi belum tentu bisa mendamaikan hati. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu selalu memiliki alasan bangunan logika yang luar biasa dan juga menjaga rasa yang agung. Mengapa Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah itu memiliki kenangan yang panjang dalam hidupnya. Kita semua pemirsa tahu Rasulullah itu menikah di usia 25 tahun. Kemudian wafat di usia 63 tahun. Jadi usia ketika Rasulullah menjadi suami, ayah, bapak ini, itu relatif 38 tahun lah. Kalau kita gabungkan 38 dengan 25. Kalau kita lihat nanti pada sejarah perjalanan Rasulullah, itu 25 tahunnya diambil Sayyidah Khadijah sendirian. Sementara sisa dari 13 tahun ya itu diambil oleh begitu banyak wanita yang dinikahi oleh Rasulullah, tentu dengan alasan yang sangat luhur. Kita bisa bayangkan ini ya, 25 tahun itu diambil satu orang. Artinya apa? Betapa Sayyidah Khadijah itu menjadi sosok yang luar biasa buat Rasulullah. Oleh karena itu, untuk menjawab ini, yang menarik itu adalah ketika Rasulullah sudah menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah, maka tergalilah nih semua cerita cinta Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah. Karena Rasulullah itu ketika dengan istri yang lain itu tidak banyak bercerita tentang keistimewaan Khadijah. Tetapi buat Ummul Mukminin Aisyah, karena Rasulullah seperti di sidang, dihakimi oleh istrinya ini. Misalnya Rasulullah itu tidak pernah melupakan Ummul Mukminin Khadijah. Semua kebaikan Khadijah itu selalu diceritakan agar mereka yang mendengar bisa mengambil keteladanan dari Sayyidah Khadijah. Karena kebaikan Sayyidah Khadijah, maka Rasulullah itu betul-betul tidak bisa melupakan itu. Nah, ini yang menjadikan Ummul Mukminin Aisyah pada aspek kewanitaannya itu cemburu. Cemburu, bagaimana tidak cemburu? Rasulullah itu jarang punya makanan enak di rumahnya. Tapi kalau ada makanan enak, kadang-kadang Rasulullah kalau istrinya sudah mengambil, anaknya sudah mengambil, masih ada sisa, kata Nabi, antarkan ke rumah sana. Kata Aisyah, kenapa? Itu temannya Khadijah. Lihat, ada seorang perempuan yang boleh dikatakan di Mekah itu bukan perempuan istimewa, ya. Itu datang ketika Rasulullah sudah di Madinah, ya. Itu diberi nama, disebut dalam hadis itu Jassamah. Jassamah itu buruk rupa, pakai sa. Al-Muzaniyah. Itu datang, tapi dilayani oleh Rasulullah itu dengan pelayanan yang luar biasa. Nabi memberikan penghormatan, apa yang ingin diceritakan Nabi dengarkan, selama itu bersama perempuan ini. Kata Aisyah, perempuan ini kayaknya bukan menteri lah ya, bukan eselon 1, bukan juga gitu bukan ya, juga ustadzah yang terkenal, bukan YouTubers yang punya pengikut banyak, hanya perempuan biasa. Apa kata Rasul? Itu adalah Hasanah. Perempuan yang baik dari kabilah Muzani, yang dulu perempuan ini adalah temannya istri saya Khadijah. Saya kalau kedatangan dia itu seperti menghadirkan kembali nuansa kehidupan indah saya bersama Khadijah. Karena ini sering disebut. Jadi panas ya sebagai wanita. Maka Ummul Mukminin Aisyah tuh bilang, ya Rasulullah, perempuan yang sudah pergi kok masih diingat-ingat. Sementara aku yang cantik ada di sisimu. Apa yang kurang dari saya? Dan itu manusiawi. Itu bukan aib, itu manusiawi. Semua orang pasti akan melakukan hal yang sama. Baik itu persaingan antar istri
antar anak, antar manusia itu manusiawi. Tapi wajar. dari sini nanti kita bisa melihat keluhuran budi Rasulullah. Bagaimana ketika Aisyah berbicara seperti itu, kata Rasulullah, Aisyah, biarpun orang menyebutkan begitu banyak istimewanya wanita, tetapi yang paling istimewa itu adalah Khadijah. Kata Aisyah, kenapa suamiku? Amanat bi, yang pertama. Istri saya itu percaya betul kepada saya. Dia beriman kepada saya. Idh kafara biyan nas. Ketiga orang itu tidak ada yang mau beriman. Saddaqatni. Dia mempercayai saya. Ketika semua orang itu kadzabuni, mendustakan saya. Itu yang tidak pernah saya lupa dari Khadijah. Khadijah itu memberikan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa. Ketika ada peristiwa besar, Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, itu kan pulang, Rasulullah itu minta diselimuti di hari yang sedemikian panas. Kemudian Khadijah kan memberikan ketenangan. Nah ini para pemirsa, ini logika sebetulnya, mengapa saat itu Rasulullah itu ditakdirkan oleh Allah untuk menikah dengan perempuan yang matang kan, yang usianya lebih tua dari Rasulullah. Karena ini ada perkara besar. Ketika Rasulullah pulang ke rumah dengan jiwa yang bukan terguncang dalam artian negatif, tapi terguncang karena ada perkara luar biasa ini. Diutus menjadi seorang Rasul. Apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Suamiku, mengapa engkau harus takut? Bukankah selama ini engkau adalah orang yang baik? Engkau yang selalu mengayomi mereka yang miskin, membantu mereka yang lemah. Engkau di kota Mekah ini dikenal dengan Al-Amin yang tidak pernah berdusta. Semua orang suka kepadamu karena kebaikan dan akhlakmu. Lalu apa yang kamu takutkan, suamiku? Ini kan satu support yang luar biasa, motivasi dari seorang istri Khadijah. Yang kedua, ketika Rasulullah itu berdakwah, ini terbalik nih, ya. Uang istri jadi uang suami itu. Rasulullah itu disepakati loh, bisa menggunakan harta istrinya kapan Rasulullah mau. Jadi Khadijah itu sudah mengatakan, suamiku, aku mencintaimu sepenuh hatiku. Jangankan aku ya, hartaku semua, hidup matiku itu untuk kepentingan dakwahmu. Jadi Rasulullah nggak pernah lupa. Jadi ketika Rasulullah itu tidak punya supporter dari aspek harta, itu justru ada dari rumahnya sendiri. Jadi Sayyidah Khadijah itu surat tanahnya dikasih tahu sama Rasulullah, ya, pin m-bankingnya dikasih tahu sama Rasulullah, semua hartanya dibukakan. Cuma sekarang susah. Iya, nggak ada. Ya. Dan kalau sekarang tuh dibuatkan surat kuasa. Kapan Rasulullah mau jual, kapan mau alih, silahkan. Itulah sejatinya Ummul Mukminin Khadijah. Dan yang tidak pernah dilupakan, Nabi punya anak-anak perempuan yang besar sampai menikah itu hanya dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Masya Allah, luar biasa. Aduh Pak Kiai menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai melanjutkan pembahasan kita di segmen sebelumnya. Kalau kemudian dikatakan sebegitu cintanya baginda Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah, pada akhirnya kan Rasulullah justru berpoligami, menikah lagi. Sebenarnya alasannya dibalik itu apa, Pak Kiai? Kata guru saya, cinta itu juga tidak selamanya memeluk. Ada kadang-kadang cinta itu melepas dan merelakan. Bukankah Nabi Musa ketika dilahirkan oleh ibunya, itu untuk menjadi nabi dan rasul, itu harus dilepaskan dari pelukan ibu dengan ancaman nyawa kematian kan. Nah, kata guru saya, Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah. Tapi saat itu anak-anak beliau juga masih kecil, membutuhkan sosok ibu. Kan kita lihat konsep pernikahan dalam Islam itu dikatakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Fungsi pakaian itu menutupi. Maka saat itu Rasulullah merasa tidak mungkin untuk membesarkan anak-anak itu dengan beliau sendiri. Maka para pemirsa, istri kedua Nabi itu profilnya sama dengan Khadijah. Bukan Aisyah. Banyak orang lalu mengatakan setelah Ummul Mukminin Khadijah adalah Ummul Mukminin Aisyah. Enggak. Di situ ada Saudah.
perempuan dalam status mohon maaf janda, kemudian juga sudah sangat tua, tidak memiliki bentuk tubuh yang menarik, tinggi besar, ya, itu yang dicarikan, yang dicari oleh Rasulullah. Jadi ini menjadi figur untuk menggantikan perannya Khadijah. Nah, disinilah kita katakan kesetiaan Nabi kepada Khadijah itu boleh jadi ditafsirkan dengan mencari ibu pengganti yang baik agar anak-anaknya Khadijah tidak terbengkalai secara pendidikan, tidak kurang kasih sayang. Karena Nabi ini kan tidak dimiliki oleh keluarganya sendiri, dia dimiliki oleh umat. Ada tugas besar yang harus dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian pertanyaannya, oke, kalau Saudah kan sudah tua, bagaimana dengan Aisyah yang muda? Lah, ini juga bagian dari kesetiaan kepada Khadijah. Setia kepada Khadijah. Khadijah itu kan setia kepada Rasulullah bukan saja sebagai suami, tapi sebagai nabi, sebagai orang yang harus menyampaikan wahyu dari Allah, mengayomi, mendidik. Maka ketika mendidik, ini hasil didikan Nabi, kan tidak mungkin untuk direkam, dicatat oleh Saudah. Paham, betul. Bagaimana posisi, saya mohon maaf pemirsa, hubungan suami dengan istri. Ini banyak diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Bagaimana mandi janabah, bagaimana suami dengan istri yang mandi bersama untuk membangun kemesraan dalam rumah tangga. Itu kan tidak mungkin dilakukan oleh istri beliau yang Saudah sudah sepuh, yang sudah tidak pernah minta digilir oleh Rasulullah. Saudah itu ketika nikah, itu bilang sama Nabi, Nabi, jatah malam saya hibahkan untuk Aisyah. Itu kan menunjukkan bahwa kedua belah pihak itu ada aspek pernikahan sebagai manusia, tapi ada aspek pernikahan yang melampaui tujuan pernikahan dalam kemanusiaan. Nah, Aisyah ketika menerima itu, kan bukan kemudian dengan berbangga tuh, saya yang muda, saya yang dirindukan Nabi, enggak. Justru di saat ada kebersamaan yang lebih lama dari Rasulullah, nanti logikanya hadis yang diriwayatkan Aisyah itu lebih banyak dari semua istri Nabi. Kenapa? Karena beliau di samping masih muda, punya ingatan yang cerdas, yang baik, bahkan oleh sebagian masyarakat itu dianggap sebagai guru, mufti di Madinah. Nah, ini tentu ada hikmah. Jadi tidak boleh kita mengatakan kesetiaan itu hanya sebatas tidak menikah ketika pasangan sudah pergi. Bahkan pada pasangan yang mendapatkan pasangan baru itu bisa membangun konstruksi kesetiaan kepada pasangan yang sudah meninggal. Jadi kepentingannya melampaui hanya urusan sekedar menikah fisik saja ya Pak Kiai. Tapi ini ada perjalanan dakwah yang harus dijaga sebenarnya. Saya kadang-kadang itu berandai-andai Mila ya. Kalau rumah tangga Nabi dengan keseluruhan istrinya itu digambarkan kepada Ummul Mukminin Khadijah. Saya punya keyakinan, Khadijah mengatakan sodakta, benar suamiku, kamu menikah. Dengan kamu menikah, bagaimana contoh keluarga Rasulullah, contoh istri-istri Nabi itu menjadi kehidupan yang sempurna untuk kita lihat dari banyak dimensi kekeluargaannya. Jadi ada kebaikan, ada hikmah sebenarnya kenapa kemudian terjadi kisah perjalanan hidup baginda Rasulullah itu sedemikian hebatnya. Makanya dulu guru saya itu pesan, kalau mencontoh Nabi itu contohlah seutuhnya, sehingga tidak mengikuti sunnah Rasulullah, perilaku Nabi, tradisi dan kebiasaan, tanpa kita menjadi seperti Rasulullah, mendekati hati Nabi, mendekati perilaku Nabi. Itu apa? Ya, kasus-kasus poligami kan banyak. Nanti insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail ya Pak Kiai ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Kiai, ini kan yang juga masih berkaitan dengan kisah baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu juga mengalami hari yang sebenarnya juga tidak mudah. Hari yang paling, salah satunya adalah bagaimana pada saat itu saya juga mendengar kisahnya, bagaimana beliau ditolak habis-habiskan oleh warga Taif kalau tidak salah. Sebenarnya dinamikanya pada saat itu kejadiannya seperti apa dan konteksnya seperti apa? Iya, konteksnya itu terjadi nanti itu sebagai muqaddimah sebelum Rasulullah kemudian nanti hijrah ke Madinah. Ini kejadian semuanya Taif, Isra dan Mi'raj itu terjadi terjadi setelah tahun yang disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Paman beliau yang selama ini melindungi beliau dengan kewibawaannya, Abu Thalib itu wafat. Kemudian istri tercinta, Sayyidah Khadijah, yang menyayangi dan membela Rasulullah dari semua dimensi yang bisa beliau lakukan, itu juga wafat. Maka mulai hari itu, banyak sekali orang di Mekah mulai berpikir untuk menyentuh fisik Rasulullah.
Di zaman itulah Mila, kalau dibaca dalam sejarah, ada orang yang berani melempar debu ke muka Rasulullah. Kemudian darah, bekas binatang lahir, kotoran, kalau nifas, saya mendengar. kotoran. Itulah yang terjadi karena paman sudah tidak ada. Jadi sudah tidak ada Khadijah pelindungnya sudah gitu tidak ya. melindungi Rasulullah. Kata Nabi, kalau mereka kepada saya saja berani, bagaimana nanti nasib pengikut saya? Maka Rasulullah mulai berpikir nih, untuk mencari tempat yang lebih kondusif daripada kota Mekah. Teringat dengan Bani Sakif. Ini kan juga masih keluarga Rasulullah. Bahkan dalam banyak riwayat di masa kecilnya Rasulullah juga pernah ke sana. Bahkan Ibunda Halimah As-Sa'diyah yang menyusui Rasulullah itu juga punya kekerabatan dengan Bani Sakif yang ada di Taif itu. Maka Rasulullah kemudian berangkat ke sana. Ini yang disebut dengan Yaumul Aqobah. Nabi mulai menawarkan dirinya kan untuk ke orang-orang di luar Mekah yang punya kemungkinan untuk menerima dakwahnya. Maka Nabi punya begitu relasi yang ada di Taif. Ada di situ Ibnu Abi saya lupa namanya satu, ada yang namanya Mas'ud, ada yang namanya Hubaib dari Bani Sakif yang punya Nabi kenal. Nabi kemudian menawarkan Islam ke sana. Yang tidak pernah dibayangkan oleh Rasulullah, itu reaksinya lebih keras dari Mekah. Dulu di Mekah, Nabi ketika menyampaikan, tidak ada fisik kan pertama kali. Itu kan ada gangguan fisik kepada diri Nabi. Itu kan setelah lewat 6-7 tahun Nabi ada di kota Mekah. Nah, kemudian di sini reaksinya berbalik ini, ya. Tiba-tiba Nabi mendapatkan reaksi yang keras, bahkan Mila, Nabi itu dilempari batu kan. Sampai kakinya berdarah, ada dalam riwayat bagian tubuh tertentu yang jelas pendamping beliau sahabat Zaid bin Harisah itu juga terluka. Maka beliau itu keluar dari Taif itu seperti orang yang kehilangan konsentrasi gitu. Ya, Nabi itu berjalan, sampai daerah yang namanya Qornu As-Sa'alib. Itu kalau sekarang itu yang disebut dengan Qornul Manazil. Orang yang kalau dari arah ibu kota Saudi Riyadh itu mau umroh, itu ngambil mikotnya dari sana. Itu Nabi berjalan itu nggak terasa. Ya, karena pikiran yang begitu membebani gitu ya, Rasulullah. Di situ kata Nabi, saya tidak pernah membayangkan reaksi dari Bani Sakif yang ternyata lebih keras dari penduduk Mekah. Di Qornus Sa'alib itu, Nabi itu tiba-tiba tidak merasa kepanasan. Ada awan yang menaungi beliau. Tiba-tiba ada malaikat Jibril di sana. Kata malaikat Jibril, wahai Rasul, saya membawa 2 malaikat penjaga gunung ini. Kalau engkau berkenan, bicaralah dengan malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung ini yang tidak sabar. Bani Sakif ini udah kebangetan, keterlaluan, melampaui batas dan kepantasan. Maka biarkan saya, wahai Rasulullah, untuk melemparkan 2 gunung itu, saya timpakan. Iya. Ini kan dikatakan hari yang berat. Ya, kalau mengingat kejahatan mereka kepada Rasulullah, kayaknya dendam dawan hawa nafsu seperti itu. Makanya jadi nabi kan Nabi Muhammad, bukan Muhammad Faiz. Kalau Muhammad Faiz hancur itu Bani Sakif. Iya kan? Yang kedua, Rasulullah kemudian mengatakan, jangan malaikat. Kata malaikat, apa manfaatnya orang seperti mereka? Kata Nabi, kalaupun mereka belum bermanfaat, nanti anak keturunannya itu kan bisa mendatangkan manfaat. Dan itu akan dicatat nanti dalam sejarah Islam bagaimana penduduk Taif di kemudian hari itu menjadi pendukungnya Rasulullah, anak keturunannya. Nah, ini yang dikatakan hari yang terberat. Yang terberat karena tidak menyangka kekerabatan yang ekspektasi Nabi itu akan lebih soft daripada Quraisy, tiba-tiba lebih keras Bani Sakif ini. Kemudian orang-orang yang pernah Nabi kenal, Nabi ajak bicara, itu tidak ada satupun yang memberikan respon positif. Di Mekah, di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abu Lahab, tapi ada Hamzah yang menerima, ada Umar bin Khattab yang menerima. Ini semuanya nggak menerima, ya. Bahkan mengusir Rasulullah. Itu kan satu hal yang cukup berat buat Nabi. Yang cukup berat lagi, itu adalah perjalanan panjang Nabi. Dari akal ke hati. Dari mata ke hati. Boleh jadi darah yang mengocor di kakinya dilihat oleh mata. Mata memberi isyarat. Sudah Nabi, ikuti saja permohonan malaikat tuh. Lemparkan gunung itu sebagai hukuman buat mereka. Tapi hati kan memfilter. Kata Nabi, jangan.
innahum qaumi, bagaimanapun mereka adalah saudara saya, sebangsa dan setanah air. Kalaupun bukan mereka yang beriman, siapa tahu anak keturunan mereka yang beriman. Ini kan berat, Mila. Ya, berat. Perjalanan yang paling jauh itu adalah perjalanan dari indera menuju hati. Bukan dari Indonesia ke Amerika. Itu berat sekali. Itu perjalanan bagaimana menundukkan hawa nafsu, kepentingan pribadi, dendam, rasa marah, kemudian ini bisa diakumulasi menjadi kesabaran dan doa yang indah. Memang hikmahnya luar biasa ya Pak Kiai. Dan pada saat setelah kejadian Taif itu kemudian memang Allah berikan hadiah lah bahasanya dengan situasi. Setelah itu bermulalah dari situ ada Isra Mi'raj, kemudian nanti tapi itu masih lama. Masih lama. Butuh tahunan ya untuk sampai kepada peristiwa hijrah tersebut. Jadi sisi kemanusiaan Nabi itu tetap ada yang merasa kenapa ditolak, kenapa harus begini. Ini kan saudara saya, tapi di sisi lain itulah yang kita katakan bahwa Nabi dalam berdakwah itu menggunakan mazhab cinta. Kasih sayangnya itu lebih besar daripada semua sifat yang ada dalam diri Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai menarik sekali, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.